Gimana Bang? Iya, saya bahas kehidupan ini, kehidupan apa ya, maksudnya tentang masa lalu atau sedang lagi bermasalah, kesannya curhat, atau masalah bahas kehidupan apa? Enggak, jadi gini, bahas kehidupan terus curhat atau mau ngobrol tentang sesuatu tuh nggak harus yang sedih-sedihan Bang. Kalau bisa kayak motivasi, terus mungkin ada peluang atau gambaran usaha, gambaran bisnis yang udah abang jalanin, atau pekerjaan apa yang abang jalanin sekarang gitu. Jadi untuk membuka kayak membuka peluang aja gitu. Jadi nggak harus yang cerita kehidupan tuh nggak harus yang sedih-sedih ya teman-teman ya gitu loh. Banyak hal positif tuh yang kita bisa petik dari situ. Bahkan dari kesedihan pun kita bisa ambil hal yang menyenangkan gitu loh. Enggak Pak. Boleh cerita di sini nggak Ya, apa-apa. boleh Nanti cerita, boleh curhat, nggak apa-apa sebarbar apapun. Salam. Waalaikumsalam. Mungkin barangkali kalau kita membahas kehidupan tentang pribadi ya, karena kalau menurut general kita sulit, karena kehidupan masing-masing orang kan pemahaman kehidupan seseorang itu kan berbeda-beda. Iya. Jadi mungkin barangkali saya coba memberikan semacam pengalaman pribadi saya terkait kalau dibilang saya pernah hidup dalam kondisi yang di titik nol gitu, dan saya diberikan hidup, ini maaf ya kalau saya boleh cerita, hidup yang kedua kali gitu loh. Kasih Frank. Emang pernah ngalamin apaan kok bisa hidup 2 kali itu? Iya, jadi gini, saya pernah operasi Bang. Saya operasi saya itu hebat gitu. Jadi operasi saya itu memang kalau abang lihat di Instagram atau FB saya gitu, banyak sekali tentang kehidupan saya, di mana saya harus menjalani hidup dulu dari titik nol ya. Jadi kayak Pertamina jatuhnya ya, mulai dari nol. Ya, tapi memang ini kehidupan. Seperti hubungan kita gitu. jadi gini Ya, Bang. sorry. Aduh kok jadi sedih ya ceritanya nih malah jatuhnya. Iya. Jadi nggak bisa apa-apa lah ya, ini sebagai ini aja ya, sebagai perpustakaan ilmu atau literasi hidup kamu untuk depan apa dan bagaimana, mungkin bisa sebagai pegangan atau pedoman. Jadi pada waktu itu tahun 2013 ya Bang ya. Sorry 2018. Abang pakai udeng Bali ya? Bang Bali. Itu ada yang bilang salam dari Bali Bang. Baik kalau Om Santi Om ya. Baik, salam kembali. Saya bukan orang Bali, tapi saya banyak kawan di Bali. Ini salah satunya juga kasih pemberian dari orang Bali, sahabat saya. Jadi pada waktu itu di tahun 2018 itu saya mengalami yang namanya titik nol di situ. Dan saya harus berjuang lagi untuk bisa memperbaiki hidup saya lebih, ya artinya mengembalikan posisi awal saya gitu, di posisi yang lebih dulu gitu. Tapi itu kan nggak mudah Bang. Jadi banyak jadi pada waktu ini kita proses operasinya aja ya, ketika aku dioperasi itu tahun 2018 di bulan 8. Jadi semuanya serba 8 tuh, di kamar 8, operasinya jam 8, tanggal 8 tahun 2018, semuanya diujungi dengan 8. Dan itu ini nggak apa-apa ya curhat di sini, apa kena ban nggak sih kalau kita terlalu ini, enggak ya? Enggak, lebih ke apa ya? Ya bisa dirangkum. Ya lebih dihaluskan aja kali bahasanya. Ya. Kasih Mak, Kak Lovely. Nah jadi pada waktu itu kan saya itu kan ditemenin istri sama anak sama ibu ya, pada operasi gitu ya. Jadi pada saat dioperasi itu gini loh Bang, kita itu gimana ya pemahamannya ya. Jadi pada saat aku dioperasi itu kan aku di karantina dulu selama sehari di dalam suatu ruangan operasi namanya Bang. Itu udah proses operasi kan. Jadi kalau untuk proses penandatanganan dari semua dokter, internis, dokter apa sudah kelar. Nah pada saat di karantina itu semua harus bersih. Kita harus bugis, semua harus dibersihkan, dikasih kayak semacam badan tuh steril gitu ya, nggak boleh kemana-mana. Jadi kan saya karena saya ketakutan ya waktu itu ya Bang ya. Saya hanya minta permintaan kepada dokternya, kan di situ saya diawasi sama perawat. Jadi awasi perawat untuk
mengontrol dari 2 jam sekali bagian ini perkembangannya, turun naik darahnya, kadar gulanya dan segala macam, selalu sampai di titik akhir di tanggal 8 bulan 8 itu saya dinyatakan harus oke, ini anak ini udah selesai untuk melakukan operasi. Cuman dibilang sama perawatnya tuh, Bang Jo, apa yang mau kamu lakukan sebelum operasi berjalan sekitar 30 menit. Kemudian saya minta satu aja sama dia. Sebenarnya nggak boleh kita ketemu orang, kan udah steril kan. Cuman saya bilang saya datangkan anak-anak saya sebelum saya masuk ke kamar operasi. Tapi waktu itu kan memang agak sedikit dilematis ya. Pada saat saya harus sudah bersih, saya nggak boleh ketemu orang, saya steril, tapi saya meminta gitu. Nah akhirnya dengan diskusi panjang antara perawat, dokter, kepala ruangan, and so on, saya diizinin. Tapi tidak perlu anak-anak itu didampingi oleh orang tua. Jadi anak-anak saya itu masih kecil Bang, tahun 2018 tuh. Berapa tahun? Udah 7, sekarang ya udah kuliah dulu. Enggak, waktu itu kita itu ada yang tahun 2018 itu mungkin sekitar kelas 4 SD deh, yang kecil itu Makasih, satu Kak, my love. SD gitu. Itu ada yang nanya tuh operasi apa itu? Operasi Waalaikumsalam. NHP. NHP itu kayak semacam saraf kejepit. Oh, saraf kejepit. Oke. Selanjut Bang. And then setelah itu dengan perdebatan panjang aja diizinin, tapi nggak boleh lama. Waktu saya cuma 5 menit. Gimana saya nggak sedih ya Bang ya, saya mau ngomong juga agak susah gitu, takut pesan yang saya ngomong nggak nyampe. Aja saya cuma bilang, anak-anak doain ayah biar ayah sehat, dan saya peluk aja gitu. Terus itu saya peluk, terus namanya dia anak kecil kan nggak mengerti maksudnya ayahnya ini kenapa gitu, kok tiba-tiba pakai baju hijau, badannya dada, kan saya telanjang Bang, cuma pakai baju selimut kayak baju operasi gitu. Itu ada yang nanya Bang, sebentar Bang. Saraf kejepitnya di operasi, boleh tahu di bagian apa? Di bagian servikal. Servikal. Kalau boleh tahu servikal tuh di bagian mana biar lebih jelas? Leher ya. Waalaikumsalam kan. Di bagian leher berarti. Oke. Terus abang ngerasa antara, maksudnya hidup 2 kali itu yang bagian mananya nih? Nah ini setelah itu saya kan masuk ruang operasi. Jadi kan umur saya waktu itu sudah 40 berapa ya. Belum pernah ngalamin itu Bang, belum pernah ngalamin namanya operasi di ruang meja besar begitu, nggak paham. Yang saya tahu itu kan cuma di TV, di film gitu-gitu aja lah ya. Tapi pada saat pelaksananya saya harus tereksekusi di situ juga gitu. Dan di situ saya lihat bahwa oh my God, begini ya operasi itu. Semuanya tuh warnanya hijau, dari baju itu lampunya tuh besar banget kayak apa gitu lah, pokoknya kondisinya kayak gitu deh. Nah begitu operasi saya ditanya-tanya, akhirnya saya sempat apa ya istilahnya tuh, esok itu jam 8. Nah terus di belakang di depan ruangan operasi itu kan biasanya kan suka ada lampu warna hijau tanda operasi itu berjalan gitu kan. Nah ini yang nunggu itu kan ibu istri saya. Kamu nggak boleh banyak, paling banyak 2 orang untuk nunggu di ruang operasi. Takutnya kalau misalnya disuruh untuk beli apa kan orang keluarga terdekat yang memang harus mendampingi gitu. Singkat cerita Bang, ini aduh terus jadi gemeter geminding nih, nggak apa-apa ya cerita di sini. Lampu operasinya mati. Ketika operasi berjalan itu lampu operasinya mati. Lampu operasi mati, iya. Dan ibu saya sama istri saya tuh menjerit gitu loh. Ngerti nggak sampai situ Bang maknanya ya? Saya nggak usah terlalu dalam lah, paham lah ya. Bahwa disitulah bahwa saya tuh harus berperang antara hidup dan mati gitu loh kasarnya. Oh, oke. Itu proses panjang Bang dari jam Iya, jadi poinnya itu ketika operasi sedang berjalan tiba-tiba listrik mati kan gitu.
Bukan mati. Jadi lampu kan biasanya kalau di ruang operasi itu kan ada lampu warna hijau, merah gitu kan. Lampu kalau merah itu kan operasi sedang tidak berjalan. Kalau hijau itu operasi berjalan. Iya, masa ada rumah sakit mati lampu sih? Jadi gini, Iya, makanya. kayak ada penandaan bahwa gimana ya ceritanya kan kalau misalnya kita dioperasi itu kan ada warna biru, merah tuh. Kalau merah itu operasi belum berjalan. Nah, kalau biru itu warna operasi jalan. Nah, jadi keluarga itu bisa kontrol dari lampu itu loh, Bang. Oh, jadi yang lihat gitu ya. Iya, istri saya Jadi sama ibu saya itu. Hmm. Jadi pas operasi itu mungkin ya ada lampu yang kayak identifikasi gitu ya. Ini operasi sedang berjalan, ini operasi sedang berlangsung, terus ini operasi berhenti gitu ya. Ya, jadi alat ukur operasi itu berjalan atau tidaknya indikatornya itu lampu gitu loh. Lampu. Nah, pada saat itu lampu itu mati, Bang, menandakan bahwa operasi itu maaf mungkin gagal atau Gagal, mungkin sudah bisa di stop gitu, berhenti gitu loh, artinya pengoperasian itu gagal. Padahal masa operasi saya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore harusnya gitu kan. Nah, ceritanya intinya gini, saya nggak tahu ketika operasi itu cuma cerita orang terdekat saya ya. Nah, tapi di dalam operasi itu saya tuh kayak bermimpi di alam luar gitu loh, Bang. Nah, jadi saya tuh terbawa di dalam suatu bawah sadar. Tapi memang bukan mimpi sih sebenarnya, kayak saya tuh masuk di dalam suatu kapal besar. Ya Allah, subhanallah, saya masuk di ruang kapal besar tinggi tuh, Bang ya. Terus dengan semua cowok, bajunya tuh sama, wajahnya juga mirip semua, nggak ada yang jelek, nggak ada yang pokoknya sama semua. Seperti di dalam surat Al-Quran ya. Nah, terus saya lihat ke bawah nih, Bang, lihat ke bawah, aduh Masya Allah, merinding. Terus saya baru seumur-umur nih belum pernah mengalami indahnya itu alam. Jadi kayak Taman Firdaus. Nah, kalau saya baca di Al-Quran tuh ya, ada lampu sungai-sungai kecil, bunga-bunga, indah banget. Dengan sungai. Saya nggak tahu ya proses mimpi saya itu berapa jam, saya nggak tahu. Tadi saya nggak mau, Bang, nggak mau turun gitu kan. Jadi saya nyaman, bahagia, damai gitu di situ di atas. Masya Allah, tabarakallah, benar Bunda. Di dalam kapal itu saya nyaman karena banyak teman-teman yang diam semuanya tuh silent, hanya menikmati pemandangan di bawah. Itu seakan-akan taman itu indah buat kita, sejuk, nyaman gitu kan. Nah, singkat cerita, jadi kayak ada panggilan, Bang, dari kapal itu. Nama saya dipanggil gitu kan. Kemudian nama saya dipanggil, saya turun di lantai. Kenapa nama saya dipanggil, saya nyaman di sini gitu kan. Ya, giliran kamu ke bawah katanya. Atau siapa namanya itu, pokoknya ada suara dentingan dari kuping saya itu. Turunlah saya kan ke anak tangga berapa, tiba-tiba nyala kayak matahari gede sekali itu sebelah kanan saya. Terus singkat Iya, cerita, saya melihat ke matahari itu. Nah, disitulah saya mulai sadar diri. Terus keluarga saya, istri saya itu bangunin saya gitu kan. Nah, kondisi ini yang saya membuat apa ya? Yang dulu lebih ke arah membaik gitu ya, lebih. Jadi ketika pas operasi saya ya, karakter saya, ibadah saya, kemudian juga attitude saya itu lambat laun berubah. Maksudnya perubahan itu yang dirasakan bukan saya sendiri ya, mungkin orang lain yang melihat situasi itu gitu. Nah, makasih udah mampir. Dari situ saya belajar. Dari situ saya belajar, Bang, bahwa hidup aja memang temporary. Dulu saya itu di zaman saya masih muda, saya masih kuat, Ya, masih saya berjaya begitu. Saya juga sangat luar biasa arogansi, Bang. Oh ya.
Namanya anak muda ya. egois. Iya, namanya anak muda. Terus tiba-tiba dengan kondisi yang suddenly itu tiba-tiba saya harus sakit dan saya dioperasi dan saya harus melihat bahwa dunia ini begini gitu ya. Saya timbul rasa sekarang tuh saya lebih banyak tawadhu itu menyerahkan diri kepada yang di atas, kemudian lebih banyak beribadah. Ibadah itu ya menurut saya sesuai dengan kemampuan saya ya. Kalau misalnya terlalu banyak kesannya saya terlalu ahli ibadah, enggak. Nah, jadi dari situ mulai poin-poin yang saya dapat dari runutan itu, bahwa hidup ini hanya sementara dan memang kita diwajibkan untuk beribadah selaku umat ya atau hambanya sesuai dengan agama yang kita anut. Itu barangkali pelajaran yang bisa kita ambil bahwa hidup ini sementara. Dan memang ada gitu loh, dunia goib ada ya menurut agama saya, karena saya memang langsung bersentuhan, bukan bersentuhan sih, melihat kejadian itu sesuai dengan Al-Quran yang saya adik-adik ini masuknya Islam atau Kristen, maaf. Kita Muslim, Bang. Kalau teman-teman yang di bawah berbagai agama. Yang di bawah. Oke, enggak. Singkat cerita. Kalau curhat jangan nangis ya Bang Jo. Enggak. Saya nggak pernah nangis, cuman gini, saya hanya memberikan semacam pedoman bahwa hidup ini tidaklah semudah yang kita bayangkan, banyak arah dan rintangan sesuai dengan kemampuan Allah memberikan cobaan kita. Jadi memang goib itu ada, jangan merasa goib itu tidak ada, itu ada. Insya Allah ini bukan perkataan Jojo ya, karena Jojo dikasih bukan mimpi sih sebenarnya, kayak semacam ilustrasi kecil di dalam suatu, kayak kita tuh nonton video gitu loh, bagaimana kita gitu. Nah itu ada. Mungkin kalau memang penjenengan ingin coba diskusi ya silakan, nanti saya coba kasih masukan atau pemahaman penjenengan. Atau terserah lah gimana hostnya tuh. Jawa sih penjenengan. Enggak, kadang kalau kamu tuh kan kesannya kasar ya. Jadi ngantuk. Oke. Poinnya udah dapet sih Bang, poinnya. Bener sih, maksudnya kadang-kadang kalau kita ini teman-teman, kalau kita lagi ada dalam masalah berat ya, Gemini, kayaknya berat banget, kayak kita pikir kayaknya berat banget, itu mikirnya gitu aja, lah hidup ini nggak lama gitu loh, jadi ngapain sih harus dibawa berat gitu, kenapa harus dibawa sedih gitu, itu kayak apa ya, kayak semacam doktrin ke diri ya gitu loh, karena kita nggak tahu nih besok yang terjadi apa, jadi nikmati hari ini gitu, nikmati hari ini aja. Iya, pokoknya ngakak tuh, kenapa tuh? Kan banyak yang nanya. Tadi Bang Jojo tuh bilang singkat cerita gitu kan, tapi nggak singkat-singkat gitu, makanya mereka ngakak. Oh iya, udah. Pokoknya itulah intinya dari pembicaraan tadi tuh, ya itu aja. Sebagai pegangan hidup kita, ya kita harus bersyukur apa yang kita punya sekarang. Iya. Oke, makasih Bang buat sharingnya. Saya. Ini termasuk mengingatkan kita sharingnya. Jadi kadang memang kita lagi operasi ya memang ada efek ngefly, ada efek bius, tapi ada juga yang mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu kan, di luar nurul gitu. Makanya mungkin Bang Jojo ini mengalami kejadian yang di luar nalar guys gitu. Jadi nurul ya, jadi jatuhnya Nur Arifin dong, aneh ya, bukan di luar nalar ya. Itu ada yang bilang hidup itu nggak berat, yang berat tagihannya ya, dibikin enteng aja ya. Kalau ditagih siap gitu. Kalau ditagih siap ya siap aja, bisa bayar atau enggak yang penting siap gitu. Iya. Makasih Bang Jojo. Ya, makasih ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Jangan pernah merasa frustasi ya, bahwa tangan Tuhan itu memang ada dan bekerja gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Bang Nick, Carter dan semua teman-teman selalu menikmati sajian yang diberikan oleh Bang Nick ya. Saya turun dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang ya. Makasih Bang. Aku follow ya Bang ya. Aku follow ya. Baik.